Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indri, masuk mukanya di kamera. Itu juga anak kampus, Pak. Ya. Dia HP-nya agak apa? Agak apa? Agak hang Nggak ya? bisa, Pak. Agak ya. Oh ya, kalau ada yang gabung berdua, siapa nanti Bapak catat siapa? Agak Indriani. Yang belakang Yos itu siapa? Indriani namanya, Pak. Siapa? Indriani. Indriani, Pak. Nah, boleh juga Itu Yos. di Boleh. Nanti absennya Bapak buat tuh. Indriani ya. ya, Pak. Nah, jadi yang hadir Yosi, Indriani, Ayu. Tadi siapa lagi? Delvi Lestari sama Nurul. Delvi Lestari, Nurul. Jadi biar senang Bapak merekapnya nanti. Oke? Nurul santai. Kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu sumber berita online. Jadi sumber berita online yang pertama itu kita masuk ke format berita online-nya. Nanti sumber ada format. Jadi kita format dulu. Format berita online itu intinya formatnya tuh akibat perkembangan zaman pengennya berita online itu berkonsep hidup. Nah, jadi kalau dalam koran ya kalau kita tengok ya kalau postnya kayak gitu aja, tidak ada video, tidak ada segala macam. Jadi memang sudah dikembangkan. Pengennya orang sih konsep beritanya itu ya seperti berita hidup. Memang sebelumnya tidak begitu ada perkembangan, tapi sekarang mulai maju. Dan kemudian untuk sumber beritanya. Jadi sumber beritanya itu ada observasi, ada wawancara, kemudian bisa juga media sosial atau WA, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian ada rilis, riset dokumen dan informasi tertulis, kemudian juga ada analisis. Dan ini sebenarnya tugas individu karena kita kesulitan. Tulislah 4 berita lari reportase atau feature. Posting di Kompasiana ini agak kesulitan. Kita nanti ada kuis. Jadi begini. Sekarang Bapak share di chat kolom chat kita tentang Ayo serius. tentang kuis. Nah, jadi kita ada apa yang nampak situ? Nampak air. Putih ya apa? Di chat, Pak ya? Nah, sekarang di layar kalian nampak apa? Gambar slide gitu ya, bukan? Format berita online. Nah, itu ya. Jadi sekarang ini Bapak share linknya di apa Di grup, Pak ya? bukan di grup dong. Di grup lah atau di grup lah senang ya. Di grup lah ya, biar senang ya. Ya, Pak. Nah, di grup ini ada kuisnya. Kuis. Nah, jadi buka itu. Dan udah masuk di grupnya kan? Udah, Pak. Nah, silakan dibuka. Itu kan salah satunya Aku juga. jadi buka linknya.
Pak. Jadi buka linknya. Itu dijawab ya, Pak? Ya, diklik. Nah, jadi Oh, dipilih ya. dipilih. Nah, jadi dia ada waktunya. Jadi yang pertama coba udah dibuka. Udah. Nah, berarti yang jawab konsep hidup baru 1 orang. Nah, kayak gitu. Jadi format berita online itu berkonsep Hidup. yang jawab 1 baru kan. Yang lain ada 2 jawab itu. Nah, jadi kan pola pembelajaran seperti ini kan kira-kira lebih menarik atau tidak menurut kalian? Menarik, Pak. Lebih menarik kan? Jadi konsepnya kita tuh kuis-kuis seperti ini dia akan lebih lengket. Jadi format berita online itu kan hurufnya singkat. Nanti konsepnya apa? Iya, Hidup. Pak. Nah, Gitu aja lah, Pak. Kuisnya, Pak. iya, maksud Bapak ya seperti ini. Ya, Pak. Ada lagi kuisnya, Pak? Ada. Namanya hidup tadi kan. Nah, ini Bapak ngirim juga lah dari sini tapi Salah, Pak ya. bukan. Ini kan harap tunggu katanya kan. Penyaji Iya. untuk menunjukkan slide berikutnya. Jadi kalau sudah menjawab kalian semua, nanti Bapak lanjutkan. Masih ada yang ditunggu nah? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Tapi lama, Pak, loadingnya, Pak. Bukan loading, itu memang belum Bapak buka di sini. Oh. Jadi kalau memang udah selesai menjawabnya semua, ini sebenarnya kan bukan ini yang kalian tampilkan seperti ini kan? Nah, seperti itu kan? Ya kan? Nah, jadi kalau memang sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Bapak kirim Ya. lagi linknya ya? Bukan link. Enggak. Diam aja lah di apa tadi? Udah terbuka deh yang kedua kan? Apa katanya? Sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan. Sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan. Sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan apa? Analisis, rilis, atau observasi? Yang mana yang benar? Kan sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan. Analisis, rilis, atau observasi. Sesuai yang Bapak ajarkan tadi. Yang wartawannya turun ke lapangan, kira-kira apa? Analisis enggak? Analisis. Ya terserah lah, coba lah jawab dulu. Analisis salah, Bapak tadi tahu. Enggak ada Bapak suka ketawanya. Teruslah, apa yang benar? Akan jawab. Observasi. Kalau mau jawab observasi, kalau mau jawab rilis, jawab rilis, analisis. Coba, apa yang benar? Analisis lah. Pilih yang pertama. Analisis. Oke. Udah? Udah, Pak. Yang benar adalah Kan pas dah jawaban kedua. Jadi observasi. Jadi satu yang yang jawaban yang kedua nih, Pak. Satu jawab analisis, satu jawab observasi. Siapa lagi? Satu lagi belum jawab lagi. Siapa lagi? Indri. Belum jawab lagi tuh. Tapi sama. Ini kan dia nampak sini nanti. Itu Bapak yang jawab satu tuh. Analisis satu. Sama. Hah? Indri juga jawabannya, Pak. Ya diklik dia, diklik dia. Udah diklik dah, Pak. Dia sama apa HP sama saya. Oh gitu, sama. Oh HP-nya satu ya. Kalau HP-nya satu memang satu keluar di sini. Gak mau deh 2. Yang satu lagi siapa yang belum tuh? Entah. Tapi kalian ada satu lagi siapa? Depi. Jawab deh kan? Belum. Nah, jawab Pi. Belum jawab juga. Jadi sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan dinamakan Observasi. itu kok siapa satu nggak merespon dia? Siapa ada satu lagi siapa? Delpi. Enggak yang satu Mana lagi ada, yang join satu lagi siapa? Indriani, Yosi, sama Ayu.
Yang udah jawab Ayu sama atau Yosi? Ayu udah jawab. Ayu udah jawab tadi analisis. udah. Salah, Pak. Yosi udah jawab. Yang kedua, Yosi Pak. udah. Yang kedua? Yang kedua tadi. Belum ya? Belum. Ya. Coba jawab dulu. Coba jawabannya. Ya, berdua sama apa-apa. ini Pak jawab. Klik di sana. Jawabannya Klik di. analisis. Enggak, klik dekat handphonenya tuh. Klik ya sih. Apa pilihannya? Jawabannya analisis ya. Berarti rilis. Dipilihnya rilis, ya kan? Kan kelihatan tuh. Yang benar adalah Observasi. Jadi sumber berita online yang wartawannya turun ke lapangan namanya observasi, Pak. Observasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu coba dijawab. Ini lagi. Sumber berita online yang wartawannya berbincang langsung dengan wawancara adalah Bapak pun buat soal salah. Yang berbincang langsung, wawancara itu buat pula. sorry. Biar aja. Jawabannya yang benar adalah wawancara kan? Ya. Isi jawabannya. Siapa yang ada? Cepat. Udah, Pak. Berarti satu lagi siapa tuh? Yang belum, Yosi. Klik ya sih. Jadi pola pembelajaran. Jadi sumber berita online itu yang wartawannya berbincang-bincang langsung dengan wartawan adalah wawancara. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini berikut merupakan sumber dari media sosial kecuali sumber berita dari media sosial kecuali korespondensi via email. Klik dulu. Udah jawab keduanya? Udah, Pak. Udah, yang benar memang korespondensi via email. Jadi kalau korespondensi via email itu bukan dari media sosial. Oke? Berarti kalau WA group termasuk media sosial, Facebook termasuk media sosial. Oke. Kita tengok hasilnya. Berarti bertiga kita menjawab korespondensi via email. Jadi udah benar. Kemudian untuk selanjutnya nih, sumber berita online yang mengulas hasil penelitian disebut sumber dari. Mengulas hasil dari penelitian. Mengulas dari hasil penelitian disebut mengulas apa, Pak? Mengulas riset enggak, Pak? Riset dokumen enggak, Pak? Dia mengulas itu kan sudah ada hasil penelitian. Jadi kita caplok-caplok aja hasil penelitian itu begini ya. Namanya memang mengulas. Riset dokumen. Riset dokumen ya, benar nih. Kalau analisis kita tuh menganalisis. Umpamanya ada sebuah data, kita analisis. Kan wartawan boleh juga menganalisis. Namanya tapi dengan dasar teori yang kuat. Jadi yang jawaban kita adalah riset dokumen dan informasi. Oke. Habis ya, Pak ya? Jadi 5 kuis itu kira-kira kan lebih agak lengket sedikit kan? Jadi sumber berita tadi kalau kita salah menjawab itu juga bagus karena kita akan ingat jawaban yang salah itu kita akan ingat selamanya. Apalagi kalau jawaban yang betul. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-6. Habis waktunya ya, Pak. Belum sekarang belum habis, kita masuk aja pertemuan ke-6. Jadi kalau habis kita sambung lagi nanti.
Pertemuan ke-6. Nampak situ? Teknik mencari berita. Berita online. Nah, jadi pertemuan ke-6 ini ya. Jadi teknik mencari berita online itu kita kuis juga nanti biar lebih mantap. Jadi pencarian berita berdasarkan judul atau tanggal. Jadi maksudnya bukan kita mencari berita ke lapangan. Ini maksudnya di sini mencari berita yang ada di website atau berita online itu. Nah, jadi untuk memudahkan pencarian, dia sudah menyediakan pencarian berita berdasarkan judul atau tanggal berita. Jadi berdasarkan apa? Judul Dan tanggal berita. seperti itu. Nah, ini kayak gini lah. Cari berdasarkan judul, mamanya kan? Gambar itu, nampak? Nampak, Pak? Ada juga yang tanggal. Jadi tidak semua media online seperti itu atau tidak semua media cyber seperti itu, tapi ada bermacam-macam kategori. Jadi ada juga berdasarkan kategori. Selain menggunakan kata judul maupun tanggal, pencarian berita juga dapat menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Jadi ada lewat pakai kategori, umpamanya kategori ini agama, lain-lain pendidikan, begitu kan? Kategori umum dan lain-lain. Jadi kemudian masuk ke teknik pelaporan beritanya. Jadi setelah berita dibuat, diketik, nah biasanya dikirim lewat apa? Wartawan itu biasanya lewat email sama WA. Grup. Kebanyakan email tidak jarang lagi wartawan sekarang menggunakan email. Kalau zaman Bapak dulu mulai dari mesin ketik, di pack, kemudian berkembang internet, lewat email, setelah itu sekarang udah lewat WA saja lagi. Dulu pernah sempat lewat BBM, BlackBerry Messenger. Itu sempat dulu pakai itu ngirim berita. BlackBerry Messenger hilang, sekarang lewat WA. Nah, nanti ke depan kita tidak tahu lagi apa. Untuk foto agar tidak terlalu sulit mengirimnya untuk media online, tidak terlalu besar, jadi dikompres dulu. Nah, jadi kalau untuk media online, dikompres atau langsung bisa juga. Kemudian cara mengompresnya ini, buka OPL ini ada tekniknya ya, nanti bahannya Bapak kasih. Kemudian, nah ini teori-teori ngompresnya. Nah, terus, itu. Lalu kita Tidur adik dia. paham kan? Berita foto yang dikirim tidak terlalu besar. Ini teknik pelaporannya. Jadi sudah berita diketik. Pengetikannya tuh bisa di Word, bisa di Notepad. Nah, jadi yang sekarang kadang wartawan ngetiknya langsung di handphone. Di handphone. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kuis. Kuis yang ke-6 ini. Bentar ya. Dia lagi loading. Nah, jadi menurut kalian pola pembelajaran kan sudah Bapak kasih paparkan teori secara ringkas. Kemudian apa? Itunya nah, kemudian Bapak share linknya lagi di grup. Bapak share linknya di grup ya. Iya, Pak. Sudah nampak? Udah, Pak. Tunggu, Pak. Ini Ibu buka. Kuis ke-6. Mudahkan. Sudah terbuka. Udah, Pak.
Apa katanya? Itu pertanyaan yang apa tadi, Pak? Mana pertanyaan tadi? Udah terbuka pertanyaannya? Udah, Pak. Bentar ya, Bapak masih loading ya. Untuk memudahkan dalam pencarian sebuah kejadian atau berita, media online telah menyediakan pencarian berita berdasarkan judul. Nah, Ya, Pak. gimana yang Berdasarkan benar? judul atau tanggal. Udah, ayo kirim tuh jawabannya, Pak. Nah, satu lagi, yang satu lagi. Satu lagi, Yosi. Ini tempat Bapak ini dia agak lambat karena Bapak kan sekalian share screen ini yang nge-share bahan ini, jadi internetnya jadi lambat. Iya, Pak. Udah diisi. Jadi yang jawaban yang benar mana? Judul atau tanggal berita tersebut terbit, nah, Pak. Bentar ya, Bapak buka link punya Bapak ya. Ya, itu jawabannya tadi, Pak. Yang B. Nah, yang punya Bapak ini agak lambat nih. Nah, jadi untuk memudahkan dalam pencarian sebuah kejadian atau berita, media online telah menyediakan pencarian berita berdasarkan Judul atau tanggal berita terbit. Oke, benar. Benar. Kita cek. Jadi jawab yang ada 4 jawaban, ada lagi yang lain nih join nih apa? Ngisi kuis kan? Oke, kita lanjutkan. Kuis selanjutnya. Ya, jaringan dekat Bapak nih agak lambat nih. Ya, dia langsung satu kuis kan? Langsung kuisnya di sini jadi lambat ya. Nah, ya, sudah buka lagi. Sudah, Pak. Nah, Ya, Pak. setelah berita dibuat, biasanya pengetikan menggunakan Microsoft Word atau Notepad dan file foto, video sudah disiapkan dikirim melalui Email atau WA. WA. Nah, isi atau WA kan senang-senangnya, tapi kan ini membuat lengket di kepala kita. Iya, Pak. Oke, jadi benar jawab dari 3 tuh. Satu lagi siapa nih yang belum jawab? Siapa yang belum jawab lagi? Tadi ada 4. Oke, kita lanjut. Kuis selanjutnya. Lanjut, Pak. Sudah paham maksudnya kan? Jadi berita dibuat dikirim lewat email atau WA. Ini lagi pertanyaan yang ini. Untuk foto agar tidak terlalu sulit mengirimnya, untuk media online kapasitasnya tidak perlu terlalu besar, maka perlu di Kompres. Ya, benar. Benar, Pak. Nah, jadi dalam itu tadi kan Bapak bilang perlu di kompres. Oke, maka dikecilkan. Ada teknik mengompresnya tadi udah ada tunjukkan. Kemudian yang ini lagi. Menjawab, berikut beberapa kategori berita yang sering dicari aktivis, kecuali umpamanya ada seorang aktivis nih. Orang aktivis mencari berita di website kita tuh, kira-kira kategori apa yang kira-kira kalau aktivis itu dicarinya biasanya, kecuali Shopping center, nak, Pak. Saya coba lah jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Pak. Nah, kecuali memang shopping center. Kalau berita lingkungan, mereka aktivis lingkungan. Pasti dia suka mencari kategori berita lingkungan. Nah, itu gunanya kategori itu dibuat agar seseorang kalau mau mencari berita sesuai kategori yang mereka mau. Kalau kita umpamanya seorang olahragawan, pasti kita lebih suka mencari berita olahraga. Kalau kita tokoh politik, aktivis juga biasanya aktivis politik atau orang politik dia suka berita politik. Oke?
Nah, Iya, Pak. tapi kalau umpamanya emak-emak yang suka-suka shopping-shopping, nah mereka mencari kategori yang shopping center lah, yang jual inilah, jual itu, ya kan? Oke, ya paham kan maksudnya? Paham, Pak. Itu gunanya ada kategori dalam berita online. Kemudian ini lagi. Akibatnya jika media Kan. online tidak ada fitur untuk mencari berita. Apa akibatnya jika media online tidak ada fitur untuk pencarian berita? Pembaca kesulitan mencari berita. Tertentu yang diinginkan. Jadi pembaca santai saja, pembaca akan mudah mencari berita. Mana benar? Apa akibat jika media online tidak ada fitur untuk mencari berita? Nah, apa akibatnya? Kalau tak ada dalam media online itu fitur pencarian berita itu apa akibatnya? Pembaca kesulitan mencari berita yang tertentu yang diinginkan. Nah, jadi kalau dia pasrah aja ke berita yang disajikan. Jadi dia tidak bisa mencari berita yang diinginkannya. Maka yang benar itu jawabannya adalah pembaca kesulitan mencari berita tertentu yang Diinginkan. diinginkan. Oke. Kemudian setelah ini waktunya tinggal 10 menit. Kita masuk ke pertemuan atau nanti siang kita lanjutkan atau lanjut aja? Atau kita masuk Serah, Pak. link setelah ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Dia kan banyak nih yang perlu ditanyakan nih. Pertemuan ke-6 ya. Nah, itu kan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kayak mengompres foto ini. Nah, ini kan. Biasanya kan kalau kita ngompres foto itu dibuka file foto. Nah, kemudian klik kanan. Nah, kemudian open with, kemudian pilih Microsoft Picture Manager. Kalau biasanya di Windows rata-rata sudah ada lengket Microsoft Picture Manager atau format lain. Atau pilih picture-nya, lalu compress picture. Umpamanya centang yang web, kemudian pilih OK. Kemudian kalau untuk mengirimnya, kemudian pilih file, save as, ketik nama file baru, pilih folder tempat menyimpan foto agar mudah dicari, pilih save. Setelah klik foto dikompres, kita membuka email terbuka, pilih tulis. Ini kalau mengirim lewat email ya. Kemudian isi alamat email, masukkan subjek atau judulnya, kemudian buka file Word atau Notepad itu, kemudian copy beritanya, kemudian lalu buka lagi email, masukkan kursor ke dalam di bawah subjek itu, lalu Ctrl P. Nah, setelah dipaste di dalam email itu, pilih sinyal lampiran. Ada lampiran di bagian email itu. Jadi mengirim foto lewat email itu ada di bawahnya lampiran. Di sini Bapak contohkan. Ini kita buka. Ada nampak? Enggak ada, Pak. Nah, ini contohnya email. Bapak buka email contohnya ya. Nah, ini email. Ini buka email. Bapak kan? Enggak ada, Pak. Hah? Belum ada lagi, Pak. Nampak layar email terbuka enggak? Enggak ada dah, Pak. Oh, enggak ada ya? Bentar ya. Nih, layar email terbuka. Ada nampak? Nampak, Pak. Nah, ini contohnya kalau Bapak mengirim email kemarin ini. Nah, ini umpamanya ini Bapak ngirim email nah, ini email yang sudah terkirim kepada panitia penulisan sejarah lokal. Nah, itu contohnya. Lalu di sini kan ada kalau kita mau mengirim email baru, ini contoh ya. Ini tulis, ada lambang tulis nampak nih kan? Iya, Pak. Nah, tulis. Ada penerima kepada, ya kan? Ini alamat emailnya,
Bapak ngirim ke redaksi siberio@gmail.com. Ini umpama contoh ya. Nah, ini siberio@gmail.com. Subjeknya tes eksperimen ya, contoh ya, eksperimen kuliah. Nah, ini umpamanya isi dari filenya umpamanya, nah ini contoh ya. Ini Bapak ketik di notepad. Ini sudah diketik kan? Nah, Bupati Rohil di copy dulu. Kan keterangan fotonya. Kontrol C. Nampak? Ngelek dah, Pak. Hah? Belum. Baru sampai eksperimen kuliah. Apa? Itu nggak ada nampak apa namanya tuh yang kayak tulisan notepad, nggak nampak ya? Nggak nampak, Pak. Nah, nih Bapak stop screen-nya dulu. Bapak screen yang baru yang ini. Nah, nampak? Bupati Royal remisikan Open Turnamen Cup Ratu Kopar, nampak? Lupa masih load. Ah, nampak, Pak. Nah, nampak. Jadi di copy, kontrol, disorot dulu, kontrol C. Kontrol V. Kontrol C-nya ya. Nah, kontrol C. Nah, nanti dimasukkan ke email tadi. Ini kan email tadi kan? Email tadi ya, Pak. Alamat email, judulnya, beritanya umpamanya yang tadi. Nah, ini dipastikan di sini, kan email tadi. Dah? Udah, Pak. Pastikan. Kemudian di sini ada fitur untuk melampirkan foto di bawah. Nampak di bawah? Nampak, Pak. Nah, klik Lampirkan itu. file. Nah, klik itu. Nah, ini kebetulan fotonya sudah Bapak kompres. Karena loading. Kemudian cari di mana lokasi kita menyimpan foto tadi. Pokoknya foto yang sudah kita kompres tadi, ini umpamanya Bapak simpan di sini, di file Bapak nih. Nah, di minggu ketiga, umpamanya kan 16 Oktober, Bupati Royal resmikan turnamen. Nah, ini foto yang sudah Bapak kompres, dipilih kan? Lalu open. Pilih open, nanti dia akan berjalan seperti ini. Nampak? Biru di bawah nih. Ya, Pak. Baru dikirim, klik kirim. Nah, kirim. Jadi, itu adalah cara kita mengirim berita lewat email. Itu kalau dulu lewat email. Kemudian seperti apa umpamanya redaksi itu menerima email di sama goreng udak. Kemudian kita coba tengok redaksi. Bentar ya. Nah, itu. Redaksi. Ini email yang ada masuk ke redaksi. Nah, itu nampak? Masih loading, Pak. Email ke siberio.com. Jadi kalau di redaksi nanti akan nampak umpamanya Bapak Nopriyo Sandi. Akan nampak email masuk dari Nopriyo Sandi. Jadi orang redaksi, nah ini kerjanya redaksi, nanti diklik ininya, email masuk, eksperimen kuliah, kan, judul kan. Nanti nampaklah judul berita ini di copy. Oh, di copy lagi ya, Pak? Ya, biar bisa dibuat dalam itu. Biasanya kalau untuk redaksi itu biar dia senang mempostingnya, mereka kan siap di copy nih kan? Nah, di copy, namanya dikopikan ke. Biasanya kalau redaksi itu biar senang, dia ngopikannya ke notepad. Notepad namanya. Di dalam media online untuk memposting berita itu filenya itu harus diketik atau
diketik di notepad. Tahu notepad? Notepad. Nah, notepadnya kayak gini. Nah, ini namanya notepad nih. Nah, ini. Tahu kan notepad kan? Nah, notepad kayak gini tulisannya. Oh, Nah, ya Pak. kan? Nanti dipastikan situ dulu. Udah? Ya disimpan umpamanya Bupati Ctrl C disimpan umpamanya filenya disimpan oleh orang redaksi P umpamanya kan percobaan umpamanya percobaan di mana filenya itu disimpan sama gini disimpan kemudian untuk file fotonya Tidak sekalian dengan file foto tadi Pak ya. bisa. Nah, ini file foto langsung di download, diunduh. Nah, klik unduh. Ya kan? Hmm. Nah, jadi di